Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium, channel yang pasti akan jadi berkat bagi Anda. Di negara manapun Anda berada, jika Anda baru pertama sekali mengikuti channel kita, Anda bisa menerjemahkan apa isi daripada konten yang sudah kita tayangkan. Anda akan bisa mendapati berbagai macam pengalaman kita pribadi maupun pengalaman orang lain dalam memelihara ikan hias air laut, dan bagaimana jika Anda sebagai seorang supplier. Pimpin Aquarium lebih mengkhususkan diri sebagai eksportir ke mancanegara, dan kita sudah menjadi eksportir ke mancanegara lebih dari 20 tahun ke berbagai negara. Banyak suka duka yang kita dapatkan selama ini sebagai seorang supplier ke mancanegara, terutama masalah kepercayaan. Kebanyakan eksportir atau supplier, baik itu sebagai seller maupun sebagai buyer, pasti sudah pernah kena jong. Dalam arti mereka melakukan transaksi tetapi tidak pernah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dalam dunia ikan hias sering kita sebut dengan scammer. Hampir di semua sektor bisnis banyak Anda jumpai scammer yang masih berkeliaran dengan bebas. Saya banyak berbincang-bincang dengan buyer yang ada di Amerika, bahwa mereka juga sangat sering mengalami kerugian yang sangat besar sekali, terutama dari supplier-supplier yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya buyer yang ada di luar negeri yang mengalami banyak sekali kerugian akibat scammer-scammer yang masih bebas berkeliaran dan mencari mangsa di berbagai macam media sosial. Kita sebagai eksportir lokal juga mengalami kerugian yang sangat besar sekali oleh scammer-scammer yang ada di Indonesia. Beberapa rekan Pimpin Aquarium juga mengalami kerugian yang cukup besar oleh scammer yang masih berkeliaran bebas tanpa tersentuh oleh hukum. Konten ini sengaja kita buat agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya dari scammer-scammer ini. Pimpin Aquarium akan membocorkan cara-cara para scammer mencari mangsa di media-media sosial. Tahu kemana kita pergi sesudah kita meninggal? Tidak ada yang terlepas dari karma yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Gambaran perubahan di alam neraka menceritakan kebenaran tentang penderitaan manusia di dalam neraka. Semuanya adalah karena perbuatan kita sendiri, dan kita harus menanggung akibatnya. 1. Tidak membunuh. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berbuat asusila. 4. Tidak berdusta. 5. Tidak minum minuman keras. Hidup manusia hanya sebentar. Jika kita tidak menyadari pentingnya menimbun karma baik, atau tidak memahami hukum sebab akibat, atau tidak menimbun kebajikan dan nilai, maka saat kita berdiri menghadap hakim di alam neraka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Semua perbuatan saat hidup akan dihakimi saat kita meninggal. Hukuman ini bisa berlangsung selama ratusan atau ribuan tahun. Penderitaan semakin meningkat di tiap lapisan dari 16 tempat ini. Setiap lapisan terhubung, sehingga penyiksaan tidak ada hentinya. Mereka akan masuk ke dalam neraka cairan tembaga, di mana tenggorokan, jantung, paru-paru, usus, dan lain-lainnya terbakar. Semua penderitaan ini hanya karena karma buruk yang disebabkan oleh ucapan atau mereka yang mencurangi orang tua dan menipu orang. Tidak akan terlepas dari neraka pencabut lidah ini setelah meninggal. Yusun membicarakan orang yang menggunakan tipu muslihat untuk mencurangi dan mengambil harta milik orang lain. Misalnya, mereka yang menipu orang tua demi mengambil uang dan harta miliknya. Mereka melakukan dosa yang sangat berat. Banyak orang yang menipu orang tua, pihak lemah, wanita, dan anak-anak, membuat orang lain hidup menderita dan tak berdaya. Mereka yang melakukan perbuatan jahat dan tidak jujur akan dikirim ke neraka ini. Belatung beracun akan mengunyah daging mereka. Tiap bagian kulit, daging, dan seluruh tubuh mereka akan dimakan. Penderitaannya mengerikan seperti jantung ditusuk-tusuk, sementara kita masih hidup. Orang yang suka bicara dusta atau bohong, lidah mereka akan ditarik oleh penjaga neraka dan dirobek dengan besi panas.
Tenggorokan mereka ditusuk dengan tombak besi panas. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa. Penderitaan mereka tiada tara dan akan berlangsung lama. Pada zaman ini banyak sindikat orang-orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan alami manusia. Mereka menipu orang dengan berbagai cara. Orang biadab ini tidak tahu betapa mengerikan pembalasannya nanti. Yuzen berkata, orang yang suka menuliskan kata-kata dusta, mencelakai orang dengan membuat tuntutan yang tidak perlu, membuat rencana licik dan memutarbalikan fakta, menipu dan memeras uang orang, akan masuk ke neraka ini setelah meninggal. Jika orang berpendapat bahwa scammer akan menawarkan ikan-ikan dengan harga yang cukup murah, scammer sekarang sudah sangat pintar, tidak lagi menawarkan harga ikan yang murah. Mereka akan menawarkan ikan-ikan yang mahal juga kepada Anda. Scammer-scammer ini akan menargetkan perusahaan-perusahaan yang cukup besar karena nilai transaksi pasti di atas 10 juta. Itulah sebabnya scammer-scammer ini akan berusaha menjebak Anda dengan berbagai trik mereka untuk memikat Anda masuk ke jebakan Batman mereka. Awalnya mereka akan menawarkan ikan yang benar-benar ada pada mereka. Transaksi pada awalnya akan berjalan dengan mulus dan lancar. Dan scammer ini juga akan membangun komunikasi yang lancar terhadap Anda, sehingga Anda akan menjadi lebih percaya kepada scammer ini. Dengan adanya kepercayaan pada scammer ini, kemudian dia akan menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada transaksi yang pertama. Karena sudah terbangunnya suatu kepercayaan terhadap scammer ini, maka Anda akan dengan yakin memberikan panjar. Pada awalnya cukup sedikit, kemudian scammer akan berusaha lagi untuk mengambil panjar dari Anda lebih banyak lagi dengan mengirimkan video-video yang sebenarnya ikan itu sama sekali tidak ada di tangan scammer ini. Maka scammer ini akan meminta Anda untuk melakukan pelunasan. Karena Anda sudah yakin dan terbangun suatu kepercayaan terhadap scammer ini, maka Anda tanpa ada perasaan curiga, Anda akan melakukan pelunasan terhadap scammer ini. Scammer sekarang tidak lagi seperti scammer zaman dahulu. Jika dulu scammer sudah mendapatkan uang hanya jutaan rupiah, sudah merasa puas, lalu menghilang dengan membuang nomor teleponnya sehingga Anda tidak bisa lagi mencari scammer tersebut. Scammer sekarang sudah mengerti dengan hukum, sehingga mereka tidak akan membuang nomornya dan juga tidak akan memblokir Anda, tapi tetap berjanji akan mengirimkan ikan yang dia pesan hari demi hari, tetapi ikan tersebut tidak akan pernah dia kirimkan. Karena memang ikan-ikan yang ditawarkan kepada Anda itu adalah hasil download dari internet. Banyak sekali video-video ikan yang bisa Anda dapatkan di media sosial. Hanya dengan bermodalkan video-video tersebut, scammer ini sudah bisa mendapatkan uang yang sangat banyak sekali dari calon-calon mangsanya. Jika ikan yang dijanjikan oleh scammer tersebut tidak kunjung juga Anda terima, maka scammer ini akan membuat alasan bahwa ikan tersebut sudah mati atau ikan tersebut sudah dijual oleh orang lain. Sehingga scammer ini akan menjanjikan refund kepada Anda 100% dan terus berjanji bahwa uang Anda aman pada dia dan pasti 100% dan bahkan 1000% akan di-refund. Tapi Anda akan dijanjikan hari demi hari dan tidak pernah di-refund kepada Anda. Itulah cara scammer zaman now mencari mangsa di berbagai sektor. Banyak sekali korban-korban dari scammer ini enggan menempuh jalur hukum karena sudah banyak teman-teman dari pimpinan akuarium menempuh jalur sesuai dengan prosedur, seperti melaporkan ke bank yang bersangkutan agar rekening bank dari scammer dapat diblokir oleh pihak bank. Namun sayangnya
isi dari rekening tersebut sudah pasti adalah kosong. Karena memang scammer tidak akan pernah membiarkan isi rekeningnya tetap berisi. Karena memang scammer akan mengambil uang seluruhnya dari hasil penipuannya. Percayalah, uang hasil penipuan dari scammer ini akan habis tanpa bekas. Sehingga jika kita menempuh jalur hukum sekalipun, scammer ini tidak akan sanggup mengembalikan uang dari para korban-korbannya. Karena memang hasil dari penipuan scammer ini akan mereka foya-foyakan. Dan itulah tujuan dari scammer ini, untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah sekali. Itulah cara-cara scammer zaman now, bagaimana mereka aktif mencari korban di berbagai media sosial. Para scammer ini sudah tidak takut lagi dengan yang namanya karma buruk yang pasti akan menimpa baik anak-anaknya maupun istrinya, keluarga besarnya. Bahkan ada scammer yang takut bertemu dengan korban-korbannya dengan alasan anaknya sedang kena COVID, istrinya sedang kena COVID, dia sendiri juga sedang kena COVID, sebagai alasan untuk menghindari bertemu dengan korban-korbannya. Pesan saya kepada Anda scammer-scammer, kemanapun Anda berlari sampai ke liang kubur, Anda akan terus dikejar oleh korban-korban Anda. Dan ingat, hasil dari penipuan Anda yang Anda berikan kepada anak istri Anda, ingatlah, uang itu adalah hasil jerih payah daripada korban-korban Anda yang Anda foya-foyakan, Anda hambur-hamburkan. Walaupun Anda bebas dari jeratan hukum yang berlaku, tapi Anda tidak akan bisa lepas dari hukum tabur tuai atau hukum sebab akibat. Anda pasti suatu saat akan kena batunya. Bisa jadi anak Anda akan mengalami suatu penyakit yang akan menghabiskan uang yang jauh lebih besar dari uang yang Anda tipu dari korban-korban Anda selama ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Jadi Anda para scammer, tidak usah Anda bangga dengan uang yang Anda tipu dari korban-korban Anda. Semoga Anda para scammer di negara manapun yang melihat konten dari Pimpin Akuarium ini, kembalikanlah uang-uang dari korban-korban Anda, walaupun Anda cicil sekalipun, sebagai karma baik Anda. Karena saya percaya Anda masih memiliki hati nurani sebagai seorang ayah dari anak-anak Anda. Lihatlah anak-anak Anda, bagaimana jika kelak mereka yang akan menerima sebab dari segala perbuatan Anda. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan bagi Anda yang berada di mancanegara, Anda bisa mentranslate apa isi daripada konten Pimpin Akuarium ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.